Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi berjumpa dengan devotion pagi ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menolong kita sehingga kita bisa menikmati hari baru. Ibu yakin kalian pasti tetap semangat mendengarkan devotion kan? Oke, hari ini Ibu Regina yang akan membawakan devotion dengan judul Hidup Manusia Itu Hanya Seperti Uap. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih karena kami sudah berada di bulan November tanggal 3 ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Engkau masih memberikan kami hidup, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, menjalani kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Biarlah hati kami siapkan yang terbaik, sehingga kami boleh belajar dari firman Tuhan, dan kami boleh mengenal siapa kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami 30 menit ke depan boleh sungguh-sungguh mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, firman Tuhan hari ini kita dengarkan mengenai hidup manusia itu hanya seperti uap. Oke, apakah arti hidupmu? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita pertimbangkan. Dan ternyata Tuhan bukan hanya bertanya kepada kita melalui firman-Nya, melainkan Dia juga memberikan jawabannya. Hidupmu itu seperti uap yang sebentar kelihatan dan lalu lenyap. Nah, kalau kalian boleh perhatikan uap seperti ada gambar ini di dalam gelas ini, kalau kita lihat uapnya itu sebentar kelihatan lalu lenyap. Seperti itu ya anak-anak. Nah, pernahkah kamu memperhatikan air yang mendidih seperti ini? Apakah kamu melihat uapnya? Beberapa dari kita melihatnya untuk waktu yang sangat singkat, dan beberapa bahkan tidak cukup peka untuk melihatnya. Uap adalah sesuatu yang ada hanya untuk waktu yang sangat amat singkat. Begitu pula dengan hidup kita, sesuatu yang amat singkat dan tidak stabil. Nah, jujur saja, setiap dari kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, ya kan? Lebih dari itu, kita bahkan tidak tahu apakah kita akan memiliki hari esok. Atau ada nggak anak-anak dari kelas 3 sampai kelas 6 yang tahu pasti besok aku hidup? Pasti nggak ada yang tahu ya. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan kalau kita bisa hidup besok, itu semua karena anugerah Tuhan. Oke. Nah, berikutnya, manusia adalah makhluk yang terbatas kekuatan dan kemampuannya. Kita lihat dari Yakobus 4 ayat 14 ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nanti anak-anak boleh benar-benar memperhatikan seperti apa sih uap itu gitu ya. Kita lihat sebentar lalu udah nggak kelihatan lagi. Mungkin ketika kamu mengambil nasi waktu kamu pagi-pagi ngambil dari rice cooker, kan ada pas panas-panas kamu sendok ke piring kamu, ada uapnya gitu ya. Nah, itu sebentar kelihatan lalu lenyap. Seperti itulah hidup kita. Manusia itu sangat terbatas kekuatan dan kemampuannya. Nah, manusia itu punya keterbatasan. Nah, buktinya apa lagi setelah itu? Ya, manusia tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi kalian itu atau kita atau orang tua kita nggak boleh percaya dengan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya itu sebagai peramal atau dukun, ya, karena mereka juga manusia, ya, pasti mereka tidak tahu apa yang terjadi, ya.
Jangankan minggu, bulan, atau tahun, dalam hitungan detik, menit, dan jam saja manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Selain itu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Manusia juga tidak tahu kapan hari kematian akan menjemput. Nah, karena apa? Hidup manusia di dunia ini hanyalah seperti uap yang sebentar ada dan berlalunya teramat cepat sekali. Ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini kehidupan manusia itu sangat dekat dengan kematian ya. Apalagi kalau kita dengarkan di televisi atau bahkan di saudara kita atau tetangga kita, baru dia olahraga, ternyata dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Begitulah bukti bahwa manusia itu punya keterbatasan ya. Nah, manusia itu punya keterbatasan boleh juga dibuktikan dengan banyak orang berpikir bahwa kematian adalah akhir segalanya. Itu salah besar ya anak-anak. Karena apa? Setelah kematian, manusia masih akan dihadapkan pada kekekalan. Baik itu kebinasaan kekal atau kehidupan kekal. Ketika seseorang hidup sembrono dan hanya disibukkan dengan segala urusan duniawi tanpa memperdulikan perkara-perkara rohani, itu adalah tanda bahwa ia menganggap remeh kekekalan setelah kematian. Padahal semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Keberhasilan dan kejayaan hidup semasa di dunia itu tidak menjamin seseorang itu akan berhasil dan berjaya dalam kekekalan nanti. Nah, apalah gunanya berlimpah harta di dunia ini bila kita nanti akan menuju ke kematian yang kekal. Nah, itu lebih baik kalau kita kaya di hadapan Tuhan. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan kelas 3 sampai kelas 6, jadikanlah sebagai tujuan hidupmu itu pada kehidupan yang kekal, bukan pada kematian yang kekal. Nah, dari sini kita lihat ayatnya ya, Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, jadi anak-anak, jadi apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita? Apakah masih untuk yang sementara itu? Hanya urusan-urusan duniawi ya, atau kalian hanya fokusnya itu hanya sekedar mengerjakan tugas atau menjadi dokter, menjadi tujuan kalian, atau membahagiakan orang tua? Nah, sebagai anak Tuhan, prioritas kita yang paling utama itu adalah bagaimana hidup kita ini, apa yang kita lakukan itu kita harus lihat apakah itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak boleh satu detik pun itu hati kita itu tertuju hanya kepada dunia saja, tetapi biarlah hati kita hanya berfokus kepada Tuhan. Nah, jika kita menyadari bahwa hidup ini singkat, kita pasti berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi Ibu bilang ya, kita pasti berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kita lihat, iya ya, saya hidup, berarti hidupku ini hanya untuk Tuhan Yesus, bukan untuk yang lain gitu. Jadi tidak ada lagi yang buang-buang waktu, main game, main-main, membuang-buang waktu, menonton YouTube dari pagi sampai malam tanpa mengerjakan hal-hal yang berguna, ya, TikTokan dan segala macam. Tidak ada lagi yang seperti itu. Dia akan lihat apakah hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Setiap hari yang kita lakukan dan perbuat adalah bagaimana kita melakukan hal-hal baik, tidak mendukakan hati orang tua kita saat kita belajar di rumah. Nah, Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ibu yakin semua anak-anak ibu dari kelas 3 sampai kelas 6 tahu mana yang baik. Tapi terkadang dia udah tahu mana yang baik, tetapi dia tidak melakukannya.
Ingat ya anak-anak, Ibu sudah sampaikan di sini Yakobus 4 ayat 17, kalau kita tahu yang baik tapi kita nggak melakukan, itu berdosa. Oke? Nah, berikutnya dari ayat ini, karena kita udah tahu hidup ini seperti uap, maka Tuhan mengajak kita untuk tidak sombong. Bukan Ibu Regina ya yang mengajak kalian, tetapi Tuhan yang mengajak kita untuk tidak sombong. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong oleh karena harta, pencapaian, popularitas yang kita miliki di dunia ini. Mungkin kamu dapat nilai bagus, punya mobil mewah, rumah bagus, misalnya punya wifi atau apa segala macam, nilai-nilainya bagus, cukup keuangan orang tua banyak. Itu Tuhan paling tidak suka hal itu. Ingatlah bahwa semua pada akhirnya akan berakhir. Lebih dari itu, Tuhan dapat mengambilnya kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Maka itu janganlah kita menjadi sombong atas apa yang kita miliki, tetapi marilah kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Bersyukur saja. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kumiliki ini. Dengan rendah hati, kamu akan bersyukur. Sadarilah bahwa segalanya yang kita miliki sebenarnya adalah dari Tuhan. Ya. Nah, berikutnya. Yang kedua itu, Tuhan mau mengajak kita itu untuk tidak hidup di dalam dosa. Nah, kalau anak-anak lihat ini gambar ini ya, lihat hatinya itu hitam sekali. Karena di dalam hatinya hanya kejahatan, hanya pikiran negatif, malas-malasan. Nah, lihat itu Alkitab ada di luar ya, salib ada di luar, artinya dia nggak pernah baca Alkitab, nggak baca firman Tuhan, dan tidak pernah berdoa sama Tuhan. Itu merpati di luar juga. Merpati itu lambang dari Roh Kudus, nggak ada didengarkannya Roh Kudus. Nah, yang ada adalah iblis yang ada di hatinya. Nah, Tuhan mengajak kita untuk tidak hidup di dalam dosa. Dosa selalu memberikan kenikmatan instan dan membuahkan kesengsaraan di masa depan. Sedangkan melakukan kehendak Tuhan biasanya memberikan ketidaknyamanan di awal karena bertentangan dengan kehendak daging, tetapi membuahkan kehidupan di masa depan. Nah, seseorang yang fokus pada dunia yang fana ini pasti akan hidup di dalam dosa. Tetapi seseorang yang fokus pada kehidupan kekal bersama Tuhan pasti akan meninggalkan dosa-dosanya demi Tuhan. Contohnya ya anak-anak, kita tahu ya malas itu adalah dosa. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir lebih enak ya nonton YouTube, main-main, main game daripada mengerjakan tugas matematika, daripada mengerjakan tugas-tugas yang lain, daripada membuka Google Classroom, lebih bagus membuka YouTube, ya kan? Nah, tapi ingat anak-anak, kalau kamu begitu berarti kamu masih hidup di dalam dosa. Nah, anak-anak, sekarang kalau ada di antara kamu seperti itu, silakan kamu tinggalkan. Kamu bisa berubah dengan pertolongan Tuhan. Ya. Nah, berikutnya yang ketiga, yang terakhir di sini, tidak mengikuti kehendak sendiri. Ya. Banyak orang yang lebih percaya kepada rancangannya sendiri, ya, dibandingkan rancangan Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk berdoa meminta pimpinan Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan. Percayalah bahwa Tuhan mengatur yang terbaik. Pikirannya melebihi pikiran kita, dan rancangannya itu juga melebihi rancangan kita. Nah, seperti pada Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi mulai dari sekarang bukan tentang kita, tetapi semua adalah tentang Tuhan. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu, coba pikirkan, ini Tuhan suka nggak sih ya kalau aku melakukan hal ini? Nah, seperti itu. Mulai hari ini, anak-anak ketika mengerjakan sesuatu, coba pikirkan. Tuhan suka nggak ya ketika kamu main game misalnya?
Tuhan kira-kira suka nggak ya kalau aku main game seperti ini dengan menghabiskan banyak waktu? Nah, ya, gitu ya anak-anak. Jadi, Ibu bacakan Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Wah ya, ini adalah firman Tuhan. Kita tahu ya firman Tuhan itu selalu ditepati ya. Ini adalah janji Tuhan. Kita sudah belajar tentang janji Tuhan itu tidak pernah tidak ditepati. Di sini dikasih tahu apa? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Bayangkan Tuhan yang memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi satu manusia pun tidak ada yang bisa selamat. Tidak ada yang bisa. Kalau langit yang digoncangkan, sedangkan bumi aja digoncangkan, gempa bumi ya, pasti sudah banyak yang mati. Nah, apalagi langit. Ya, kita lihat ya, bila kita menjalani hidup dengan hati yang takut akan Tuhan, kita tidak akan takut akan hari esok. Bahkan kematian pun menjadi suatu keuntungan di dalam Kristus. Nah, Ibu mau tunjukkan sebuah gambar sama kalian ya anak-anak. Ini adalah peta Indonesia ya. Kamu lihat yang warna merah ini adalah gambaran dari gunung api yang ada di bawah tanah lah istilahnya ya, bahkan ada yang di bawah laut. Nah, ini gunung yang siap-siap akan meletus ya. Ini di tahun 2019 ini diambil ya. Ini yang merah ini. Wah, kalau kita lihat ini begitu rapat sekali. Berarti Indonesia aja ya itu sangat terancam sebenarnya dengan gempa bumi. Bergeser dikit aja tanah, manusia sudah tidak sanggup lagi berdiri satu apapun. Jadi artinya apa? Kenapa Ibu mau tunjukkan ini? Kalau hidup kita ini, kalau masih Tuhan izinkan kita hidup sampai saat ini ya, apalagi di masa-masa pandemik ini, kita nggak tahu ya saat ini juga selain gempa bumi yang ada di daerah kita yang sangat dekat, ada juga virus corona ya, yang kita nggak tahu keberadaannya, apakah dia ada dekat dengan kita atau tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, jadi kehidupan kita ini sangat apa ya Ibu bilang, ya seperti tadi yang disampaikan oleh firman Tuhan, seperti uap. Jadi ngapain lagi kita membuang-buang waktu untuk hal-hal yang duniawi? Marilah kita semua terus berfokus hanya kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang begini, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jangan sampai seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak, coba mulai hari ini kamu boleh berefleksi ya. Bagaimana kamu menjalani hidupmu sekarang? Sudahkah berkenan di hadapan Tuhan? Coba kamu cek sendiri. Apakah waktu-waktu yang dari pukul 00 sampai pukul 24 nanti, adakah waktu untuk Tuhan kau berikan? Apakah kamu siap ketika Tuhan memanggil kamu? Apa komitmenmu dalam menjalani hidup yang seperti uap ini? 3 pertanyaan ini kamu boleh renungkan terus, dan biarlah anak-anak Ibu semakin hari ketika mendengarkan firman Tuhan semakin menyadari bahwa hidup ini memang singkat ya gitu. Jadi kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh Engkau berikan kepada kami pagi ini. Tuhan, bukan secara kebetulan kami mendengarkan firman ini tentang hidup kami seperti uap. Ajari kami Tuhan untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami menjauhkan diri kami dari setiap dosa.
dari setiap kesombongan, bahkan mengandalkan diri kami sendiri. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang kami andalkan dalam hidup kami ini. Karena kami percaya hidup kami ada itu karena Tuhan sudah memberikannya kepada kami. Bukan lagi kami, tetapi tentang Engkau saja ya Tuhan. Bukan lagi tentang kami. Terima kasih Yesus, biarlah Roh Kudus yang membimbing kami terus sehingga kami berjalan dalam kehidupan kami bersama Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa-dosa kami dan pelanggaran kami. Biarlah mulai hari ini anak-anak kami kelas 3 sampai kelas 6 mengambil keputusan untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ini seperti uap. Terima kasih Yesus, kami serahkan kegiatan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.